Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penika Lukito enggan memberikan komentar saat peneliti vaksin sel denditrik atau vaksin Nusantara tetap melanjutkan tahapannya meski tidak sesuai rekomendasi BPOM. Diberitakan Tribunnews, Penny Lukito mengatakan hasil penilaian BPOM terkait fase pertama uji klinik fase 1 vaksin denditrik atau vaksin Nusantara belum bisa dilanjutkan ke uji klinik fase 2. Penny menuturkan tugas BPOM telah selesai saat mendampingi uji klinik 1 dan memberikan penilaian bahwa penelitian tersebut tidak masuk kategori riset ilmiah sesuai standar internasional. Penny pun mengingatkan penting dalam sebuah penelitian ilmiah harus melewati uji praklinik atau uji pada hewan sebelum diberikan kepada manusia. Hal itu untuk menghindari kesalahan fatal dan memberikan perlindungan kepada relawan. Penny mengatakan penilaian BPOM pada fase pertama uji klinik vaksin Nusantara belum bisa dilanjutkan ke fase 2 dan ada temuan correction action, koreksi-koreksi harus ada perbaikan kalau mau maju ke fase kedua. Sebelumnya, Kepala BPOM Penny Lukito mengungkapkan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian utama dalam penelitian dan pengembangan vaksin sel denditrik atau yang dikenal dengan vaksin Nusantara. BPOM menyoroti pelibatan perusahaan asing, iVita Biomedical Inc., perusahaan farmasi asal Amerika Serikat itu disampaikan Penny dalam penelitian vaksin Nusantara tidak melibatkan peneliti Indonesia. Sementara pelibatan orang Indonesia sebatas subjek penelitian atau relawan saja. Terkait hal tersebut belum ada kontrak antara iVita Biomedical dengan RSUP Dr. Karyadi. Perjanjian kerjasama yang ada antara Badan Litbangkes dengan PT Rama Emeralds tidak menyebutkan apa yang menjadi kewajiban dari iVita Biomedical Inc. dalam uji klinik vaksin denditrik yang dilakukan di Indonesia dan lingkupnya hanya untuk uji klinik fase 2 dan fase 3. Dengan perjanjian seperti ini membuat pihak iVita Biomedical merasa tidak punya kewajiban untuk bekerja sesuai standar dan peraturan di Indonesia. Sebelumnya, vaksin Nusantara memicu kontroversi di masyarakat setelah BPOM menghentikan penelitian vaksin tersebut karena ada sejumlah dokumen uji klinis fase 1 yang belum lengkap. Di tengah kontroversi itu, anggota DPR justru ramai-ramai menyatakan dukungan. Bahkan sejumlah pimpinan parlemen ikut menjadi relawan vaksin Nusantara. Mereka bersikukuh pemerintah dan BPOM harus mengizinkan penggunaan vaksin Nusantara. Mereka beralasan vaksin ini merupakan produksi dalam negeri. BPOM menegaskan vaksin yang diprakarsai mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu membutuhkan waktu cukup lama jika ingin dibuat secara sepenuhnya di Indonesia alias tanpa impor komponen.